Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nah, jadi aku lagi di dapur. Ini dapur perkampungan ya guys di Taiwan. Nah, jadi aku lebaran tetap aja ya aktivitasnya seperti biasa. Lebaran hidup lebaran di perantauan masih tetap sama ya guys. Aktivitasku seperti ini. Lebaran tahun ini masih di perantauan aja gitu guys. Ini apa ya? Oh, ini anting kemarin. Oh, jadi salvok sama ini lagi konten. Ternyata ini tuh anting guys. Yang kemarin ini kontennya ada ya, yang aku nemuin anting di tas koper. Oh iya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat kalian semua subscriber aku yang selalu setia menonton video-videoku di channel YouTubeku. Terima kasih banget ya guys. Lebaran Idul Fitri, aku tetap di rumah, aktivitasku di rumah aja dan biasa yang ngurus nenek ya guys. Nah, aku bawa apa sih ini? Nah, jadi ini tomat. Nah, tomat aku hasil manen sendiri guys. Nah, videonya ada ya yang aku manen sendiri, hasil dari menanam sendiri, videonya ada. Tuh lihat tomatnya. Jadi ini hijau-hijau itu dia tuh jatuh-jatuh sendiri guys. Jadi aku apa? Aku ambilin lumayan ya buat bikin sambal. Dan hari ini aku mau masak ini buat bikin sambal ya guys. Bikin sambal di hari raya Idul Fitri. Tetap aja masih di perantauan ya guys. Sebenarnya sedih ya kalau dipikir-pikir tuh. Kalian nggak tahu kalau anak rantau yang lagi di perantauan itu kalau malam kita tuh pasti sedih, kayak ingin tuh aku matanya bendul kan tuh semalaman tuh aku habis nangis pas malam takbiran itu. Karena kalau apalagi denger ya seperti ini ya, takbir ya gitu berkumandang, itu benar-benar aku sedih ya guys, sedih banget. Tapi aku bikin happy, orang rumah hanya taunya aku di sini happy, tapi aku tuh benar-benar kalau malam itu udah mendengar itu, kalau malam udah sedih banget. Setiap tahun harus di perantauan terus, setiap tahun di perantauan terus, tapi aku bikin happy aja lah, bahagia, mau gimana lagi ya guys. Jadi tomatnya tuh ada berbagai macam, ada yang udah merah, ada juga yang masih hijau, gak apa-apa ya. Nanti mau aku bikin sambal lah guys. Jadi ini nenek aku lagi tidur, tadi habis aku kasih makan, dan sekarang aku mau masak buat bubur nenek aku karena buburnya udah habis. Dan aktivitasku seperti ini di dapur perkampungan di Taiwan. Itu atas tuh bajaringan ya guys. Jadi kalau bajaringan itu tuh kalau pas musim panas tuh panas banget. Dan ini kalau misalkan hujan itu gemercak banget gitu guys. Oke deh, aku mau masak ya. Aktivitasku masak di hari lebaran. Masak apa sih aku di hari lebaran? Simak terus ya guys. Masaknya seperti ini sih, ala-ala sendiri. Jadi aku mau sediakan buat nenek masak bubur ya, bubur nenek aku. Jadi aku hari ini masak bubur nenek tuh mau kasih ikan ya guys. Nah, ikannya baru aku keluarin tuh. Jadi ini tuh ikan mumi punya nenek. Tapi ini kan ada dua ya, jadi aku dulu. Ya. Karena dari pagi tuh aku lupa dari keluarin. Lalu kemudian, nah kalau untuk sayurannya biasa ya, nenek aku sayurannya ada brokoli. Ini paling utama ya, kalau misalkan aku masak bubur nenek itu pasti ini yang paling aku sukain ya, kasih ya. Ada wortel, ini wortel pasti aku kasih atau bubur nenek aku. Dan aku ada jagung, aku pengen bikin perkedel jagung hari ini guys, dan masak sambal. Nah jadi hari lebaran itu dibikin happy, jangan seneng-seneng, jangan sedih-sedih ya, dibikin happy aja, kita nikmati masak hari lebaran ya guys. Jadi aku lanjut masak guys. Aku tuh kalau belanja tuh pasti aku beli timun guys. Karena kalau misalkan aku pas tuh nggak pengen masak sayur, pasti aku makan timun dan tinggal cuci aja gitu, suir-suir
ininya langsung aku buat lalapan gitu kan, ini makan, nggak perlu ribet-ribet ya. Ini beli kayak jamur gitu, tapi ini kalau misalkan aku masak ini sayurannya campur ini guys. Nah jadi selain tapi kan itu ikan ya, kalau misalkan itu kita kasih. Nah selain itu nanti aku bakal juga campurin ini guys, itu nangkua, ini nangkua kuning ya. Majikan aku kemarin ini kesini pas ada ideran gitu, dia tuh beli ini 2 karena tahu ya ini buat campuran bubur juga. Jadi nanti aku itu ya, tapi kayaknya masih ada ya yang kemarin. Yang kemarin ini masih ada sih. Ini sedikit paling nanti buat campuran gitu guys. Nah kalau nangkua itu buat masak bubur nenek tuh buat campuran paling dikit aja seperti ini, karena nanti ada brokoli ya sama wortel gitu. Sedih kan, aku tuh semalaman aku habis nangis karena sedih aja gitu. Lebaran lagi masih di perantauan lagi, lebaran masih di perantauan lagi gitu guys. Ini nggak apa-apa ya, nikmati aja ya itu perantauan. Jadi aku ambil beras ini tempat berasnya guys. Di perkampungannya Taiwan ya, jadi buat berasnya seperti ini kayak ember gitu, terus di pinggir kulkas gitu. Jadi aku setiap masak bubur tuh bubur nenek itu paling satu gelas setengah ya, karena nggak boleh lama-lama ya, minimal 2 hari tuh harus sudah habis terus kita masak baru gitu. Aku biasakan seperti itu ya, biar nggak kelamaan nanti basi, nanti perut nenek kan sakit gitu guys. Oke, aku cuci. Nah untuk berasnya aku cuci sampai 3 kali ya. Ini udah 2 kali, yang ini ketiga kalinya. Karena kalian tahu nggak sih, bukan karena kalian harus cuci beras terlalu bersih itu sampai kan nggak ada putih-putihnya gini, itu salah loh guys. Jadi kalian tuh minimal tuh masih ada putih-putihnya seperti ini, karena vitamin berasnya itu di warna ini guys. Jadi 3 kali itu cukup ya, 3 kali cuci itu cukup. Kalau aku seperti itu. Nah kita rendam dulu minimal 1 jam ya, aku rendamnya 1 jam nanti baru bisa dimasak. Nah, sekarang aku mau ngolahin ini sama ini ya. Aku tuh lebaran tuh pengen bikin happy, masak sambal tomat hasil manen sendiri ini guys ya. Aku ini tomatnya suka masak semua pas sambal. Seneng banget ya hasil manen sendiri bisa masak sambal guys. Terus nanti bikin perkedel jagung, dibikin happy aja walaupun lebaran kayak gini, Idul Fitri yang di rumah pada kumpul-kumpul, keluarga bisa foto-foto bareng gitu ya. Tapi kita mah di sini ya gini aja. Tapi kita nyawangnya aja udah seneng. Tapi nanti malaman dikit pas kita tidur tuh udah kita sedih ya. Pastilah nggak cuma aku aja ya, pasti semua anak rantau pasti seperti itu. Jadi ini busuk tidak aku buang ya. Yang nggak busuk aja yang aku masak. Semua anak rantau ngerasain ya guys gimana. Nggak apa-apa ya. Jadi di rumah pada seneng. Oke, nanti aku lanjut buat masak. Jadi aku mau bikin sambal dan masak perkedel jagung. Nah ini ada cabenya udah ya dari kemarin, cuci aja buat bikin sambal ya guys. Ini cabenya banyak ya, cabai rawit di Taiwan seperti ini tuh. Banyak lagi bawang merah, bawang putih tuh ya buat sambal. Jadi sedikit cerita ya guys, ini tuh blender punya teteh ya, tapi taruh di sini katanya kalau nanti aku pulang dibawa sama dia. Ternyata belum apa-apa, dia udah pergi dulu dan ini masih di sini. Tapi gak apa-apa ya, aku pakai aja karena teteh juga udah pergi ya. Semoga teteh di sana baik-baik aja ya teh. Nah sambil aku racik-racik buat aku bikin masakan sambal dan goreng perkedel, aku juga masak bubur ya, sambil masak bubur buat nenek aku guys. Oke. Jadi aku tuh kalau masak bubur nenek pertama yang aku iris pasti ini ya, wortelnya ya, karena wortelnya harus masuk dulu dan biar dia itu lembek ya, matang dulu gitu guys. Kalau aku biasa masak bubur nenek tuh, cara aku masak bubur buat lansia itu videonya juga ada ya di channelku guys. Sudah lama sih bikinnya, kayak udah hampir 7 bulanan kayaknya ya videonya, cara masak. Semoga bermanfaat nanti buat yang pada baru datang. Nantinya kan kita bakalnya juga gantian ya sama mereka yang mau datang Taiwan. Kayak kita tuh katanya di PT tuh lagi pada lama nunggu yang senior di sini pada pulang. Tapi kan rata-rata tuh orang di sini udah kerja di sini tuh pada betah ya.
Tapi ya pasti bakal pulang lah, bakal gantian. Kalau aku tahun depan juga pulang, insya Allah ya, juga masih diberi umur panjang. Jadi aku tuh motonya seperti ini guys. Oke. Nah jadi wortelnya udah aku potongin semua seperti ini. Terus biasa aku masukkan dulu guys, sambil aku masak yang lain. Terus ini sambil mendidih, nggak perlu sampai mendidih banget, tapi aku biasa wortel udah tak taruh ya guys, masak bubur nenek. Oke, lanjut buat masak yang lain. Lanjut aku potongin perkedelnya ya, ininya buat aku goreng. Aku pengen hari lebaran ini makan ala-ala di Indonesia, bikin sambal tomat sama terasi, dan ini perkedel jagung ya, gorengan. Jadi jangan sedih-sedih terus ya guys, biar nggak sedih terus, makan ala-ala di Indonesia aja. Insya Allah bisa mengobati sedikit ya. Jadi aku nanti lalapannya pakai timun. Udah gitu aja. Aku potongin sampai selesai ya guys. Nanti aku ulek. Jadi aku ulek sama bawang putih dan garam ini ya guys. Nah, buat ngulek itunya apa? Jagungnya tadi kan mau digoreng ya. Ulekan ini ulekan belakang aja guys. Kemudian jagungnya kita geprek-geprek sedikit, gak perlu lembut-lembut ya jagungnya. Nah, masak ala-ala lebaran sendiri biar dibikin happy aja gitu ya guys. Ini aja, yang penting itu ininya itu kegeprek ya guys, jangan sampai satu-satu kayak gini, nanti petak-petak kayak alhasil. Ini udah ya, ini aja, nanti langsung kita goreng ya guys. Iya, jadi udah mendidih banget ya. Ini berasnya aku masukin masak bubur ya. Jadi aku pertama masukin kalau masak bubur nenek ya gitu. Nih beras sama wortel ya. Oke, tinggal lagi. Nah udah diulek semua kan, kalian sediakan telur ya biasa. Ini kan nanti digorengnya pakai telur guys, pakai tepung dikit dan pakai telur. Masak ala-ala kalau lebaran ya di Indonesia pasti masaknya seperti ini. Dibikin senang aja ya walau sendiri. Nah seperti ini. Kemudian kita masukkan ini guys, tepung dikit aja. Nah segitu aja ya tepungnya ya, dan biar kemana-mana. Ini aja tepungnya guys. Lalu kalian kasih telur, jangan kasih air ya nanti malahan. Kalian kasih telur seperti ini. Nah seperti ini guys. Kemudian tadi udah kasih garam kan itunya ya, pas aku ngulek bawangnya udah kasih garam, teksturnya seperti ini digoreng. Kemudian kalian kasih centok ya, ini udah berasa ya, ini udah berasa Taiwan guys. Kita aja penyedap rasanya. Biasa aku kasih itu ya apa, merica ya, seperti ini tak kasih merica ya, kasih merica dikit. Kebanyakan nggak apa-apa buat dimakan sendiri. Ini tuh ada jagungnya ya, teksturnya seperti ini. Lalu kita goreng. Oke guys, kita goreng. Nah udah panas guys minyak ya, udah panas. Lalu goreng guys seperti ini ya. Tuh goreng perkedel jagung. Lalu nanti aku makan buat menyambut lebaran ya, lebaran Idul Fitri di perantauan, masih tetap di perantauan ya guys. Ya walaupun sedih gimana lagi ya, setiap anak perantauan pasti selalu seperti itu, hanya bisa sedih ya. Apalagi kayak aku tuh belum pernah pulang sama sekali di Taiwan. Oke lanjut ya. Nah guys, jadi untuk hari ini nenek aku nggak aku kasih daging babi ya, jadi aku beli ikan mui ini di Taiwan ya, seperti ini buat bubur nenek. Nah jadi ini satu ini tuh lumayan ya guys, harganya tuh 109 ya satu ini. Jadi setiap aku masak bubur kan buat 2 hari ya, jadi aku semuain ya ikannya, tak semuain. Jadi aku cuma potongnya seperti ini aja tuh, kayak gini dipotong-potongnya tuh ikan mui ya. Jadi nenekku suka banget guys buburnya, dikasih ini ikan ini, dia suka banget. Lahap ya kalau dia tuh
Jadi sekali itu nggak tiap hari aku kasih daging babi, tapi dalam seminggu tuh pasti aku kasih ini, beliin ini ikan meli ya. Oke, dan sepertinya perkedelku udah matang guys. Tuh, perkedelnya udah matang ya. Perkedel jagung ala sendiri, ala lebaran ya guys, sendiri. Bubur nenek juga lagi masak ya. Kalau masak-masak seperti ini jadi keinget teteh ya teh. Kalau teteh lihat, teteh kenapa pergi gitu teh. Pengen lebaran sama teteh. Ceritanya karena terlalu penuh guys, jadi aku taruh di tianku aja. Karena dia tuh bumbul-bumbul ke atas daripada pada mubazir ya, jatuh-jatuh terus. Jadi aku taruh di sini aja tianku ya. Dan ini ikannya aku masukkan. Nah ini bubur kesukaan nenek aku guys. Lalu aku tutup. Udah deh, nanti matang sendiri ya pakai tianku. Oke deh guys, aku lanjut buat masak. Ini ya, bikin sambal guys. Tuh, cabenya udah aku ini bersihin. Dan ini tomatnya hasil panen sendiri. Aku bakal taruh semua ya buat nyambal untuk kali ini buat makan lebaran sendiri ya. Tuh. Nah ini aku blender sedikit-sedikit, jangan ada blendernya tuh buat bumbu tuh ini kecil segini guys. Jadi alhasil aku harus ini nggak boleh seperti ini, jadi harus digunting ya, kecil-kecil. Aku gini tuh segini biar dia tuh bisa lembut dikit. Tapi aku nggak pengen lembut banget sih, cuman kayak buat itu aja biar lembut dikit gitu. Udah masak bubur nenek udah, lalu goreng perkedelnya, perkedel jagung udah, lalu lanjut buat bikin sambalnya. Sambal tomat ya, sambal tomat hasil panen sendiri ya tomatnya. Bikin happy ya guys, lebaran di perantauan kita bikin happy aja, bikin seneng. Insya Allah kok nggak akan kenapa-apa, bikin seneng ya. Oke, aku kasih garam ya, segini aja karena nanti nggak bisa muter guys. Kasih garam, tadi udah di rinse ya, langsung deh. Nah aku blender ya guys, jadi nanti ulangi seperti itu terus, ada pencetannya ya. Tuh, jadi aku kasih air dikit juga ya, jadi aku kalau nyambel seperti ini blenderannya. Nah ini udah yang udah di blender, kita masukkan ini, terus lanjut ulangi lagi ya karena masih banyak ya guys. Oke, tuh udah di blender, lanjut nyambang guys. Nah jadi tadi tuh ceritanya itu blendernya itu ini kata aku punya tadi tuh rusak guys, jadi nggak bisa nyala. Alhasil cuman ke blender sedikit gak apa-apa ya, jadi aku goreng aja, bikin sambalnya gini-gini aja ya, kalau terlalu lembut ya guys. Jadi ini aku lagi goreng bawang merah, bawang putihnya. Terus tadi aku habis goreng kerupuk juga guys, kerupuk ya, ini kerupuk yang dari teteh yang kemarin baru pulang dari Indonesia teh masih. Wah. Nah jadi ini guys tomatnya, paling aku potong seperti ini aja. Tomat hasil memanen sendiri guys, jadi aku potong jadi dua aja. Aku ketokikan karena lagi goreng ini ya, cabai ya guys, tuanya masih mentah juga. Ini aku udah cuci bersih ya tomatnya, jadi bikin sambal tomat hasil memanen sendiri. Potongnya jadi dua aja seperti ini tuh guys, semuanya matang. Ini jangan tuh ya, ini tiga dalamnya kuning guys. Ini ya ya, mangan satu sendiri terus dimasak. Udah, udah. Oh kalau udah masak kayak gini tuh kita terus guys. Udah masukkan ya tomatnya. Tuh. Jadi goreng sampai kering ya. Ini aja yang penting ada sambal ya kalau makan guys, sambal tomat. Nah goreng sampai kering semua ya tomatnya, aku masukin tuh, tomat hasil makan sendiri. Nangko ya, tunggu sampai dia benar-benar udah lembut ya. Oke. Ini guys tuh jadi gitu, goreng udah, nanti nunggu sampai dia menggorengnya tuh sampai kering ya, baru kita angkat. Udah bikin sambal tomatnya seperti ini aja. Ini udah tak kasih garam, penyedap rasa, dan kasih itu juga ya apa, gula ya. Udah guys,
Nah karena ini udah setengah matang gitu ya, karena aku mau nyicipin perkedel aku. Dan ini ada nasi sedikit, jadi coba ya aku itu sedikit ya sambalnya, kayak rasanya taruh sini ya, nggak pedes-pedes, sambil nunggu ininya sampai kering ya, baru kita angkat. Oke. Nah guys, oke ya, ini perkedelnya tadi yang digoreng ya, dan aku ada lalapan timunnya. Kita lebaran, makan lebaran sendiri, masih di perantauan aja, belum bisa kumpul-kumpul keluarga, masih di perantauan seperti ini. Yang sedih ya guys, tapi gak apa-apa ya, kita nikmati makan, masak, makan ala-ala di Indonesia kalau pas lebaran ya. Kita kedelnya bismillah dulu ya. Ya Allah, makasih rezekinya. Nah perkedelnya kita makan ya, tutuin sama sambalnya, sambal tomatnya. Coba enak ya. Jadi aku buat tomatnya aku sisain sedikit. Ini belum matang aja sambalnya udah kerasa enak guys, bener. Sedih ya, lebaran seperti ini masih di perantauan. Kadang aku sedih guys, tapi ya gak apa-apa ya. Jadi nangisnya tuh kalau anak perantauan tuh nangisnya kalau malam guys. Kalau siang-siang seperti ini ya mending lah. Kalau malam ya, malam takbiran kemarin, aku nangis nggak berhenti. Yang penting masih bisa menikmati masak-masakan ala di Indonesia ya guys. Udah seneng banget ya. Masak ini aja udah bahagia banget rasanya. Jadi masak di perkampungan Taiwan dapurnya seperti ini ya. Dan karena aku lagi sambil masak, jadi makannya di sini. Oke lah guys, aku sambil lanjut makan. Terima kasih buat kalian sudah menonton videoku sampai akhir dan sudah menyimak aktivitasku lebaran di perantauan. Masih sama ya seperti ini. Sedih nggak sedih, kita rasain sendiri. Yang penting keluarga di rumah pada sehat dan bahagia. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum, bye bye.